12 prinsip ini hanya dimiliki oleh orang Batak. Bicara mengenai prinsip orang Batak sangat berbeda dengan prinsip suku lain pada umumnya. Banyak orang mengenal seseorang sebagai orang Batak bukan hanya dari gaya bicaranya saja, tetapi prinsip hidupnya. Mau tahu apa saja prinsip orang Batak? Simak video penjelasan berikut ini. Yang pertama ialah anakku adalah kekayaanku. Memiliki anak adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai bagi suku Batak. Anak itu akan bernilai lebih jika anaknya itu adalah laki-laki, apalagi jika itu adalah anak sulung. Ini ibarat sebuah berkat yang sangat besar bagi keluarga suku Batak. Anak laki-laki nantinya akan menjadi pewaris marga dari orang tua laki-laki. Bagi keluarga Batak yang tidak memiliki anak laki-laki, misalnya jika anak ke-1 sampai ke-5 masih perempuan, orang tuanya akan tetap berusaha mendambakan anak laki-laki sehingga keturunan bahkan menjadi 7 orang bahkan 9 orang. Yang kedua, kesuksesan, kehormatan, dan kekayaan. Ini adalah ukuran keberhasilan dalam suku Batak. Menjadi berhasil itu harus sukses, kaya, dan dihormati. Sukses yang dimaksud bisa berupa sukses dalam bidang pendidikan, usaha, berkarir, dan lain-lain. Kehormatan dalam suku Batak digambarkan dalam pergaulan sehari-hari, di mana ketika bergaul selalu santun, memiliki jabatan sosial yang tinggi dalam pergaulan maupun dalam adat. Untuk kekayaan, sebenarnya kekayaan dalam suku Batak itu relatif, tergantung cara kita membandingkan dan memaknainya. Orang Batak kaya jika semakin banyak memberi kepada orang lain, maka semakin banyak pula yang akan membalaskan pemberian itu kepadanya, begitu juga dengan sebaliknya. Jadi hidup orang Batak itu penuh dengan pemberian dan penerimaan berkat. Yang ketiga, tidak akan menikah sebelum hidup mapan. Sebelum menikah, orang Batak diharuskan hidup mapan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jangan heran jika Anda banyak menemukan perawan tua dan perjaka tua di suku Batak, itu karena tuntutan yang satu ini. Walaupun begitu, semua orang sepertinya mengamini prinsip ini karena coba Anda bayangkan Anda menikah tetapi belum punya pekerjaan, mau makan apa nanti Anda? Selain itu, tuntutan hidup mapan agaknya berkolerasi positif dengan biaya pernikahan karena biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan orang Batak itu tidak sedikit, jauh lebih banyak dari pernikahan suku lain pada umumnya. Yang keempat, Dalihan Natolu. Ini adalah prinsip yang terbilang sakral bagi suku Batak karena di setiap adat dan acara Batak pasti kata-kata ini selalu diucapkan. Dalihan Natolu artinya 3 aturan utama yang harus dipatuhi sebagai orang Batak, yaitu somba marhula-hula atau hormat kepada keluarga pihak istri, elek marboru atau harus bisa mengayomi wanita, manat mardongan tubuh atau bersikap hati-hati kepada teman semarga. Tanpa Dalihan Natolu, hidup orang Batak tidak akan memiliki kekerabatan yang erat seperti sekarang ini. Dalihan Natolu juga sebagai fundamentalisme kehidupan yang sebenarnya selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh Pancasila sebagai dasar negara kita. Kelima, harta boleh miskin tetapi adat tetap kaya. Jika seseorang dikategorikan sebagai seorang miskin dalam hal ekonomi, belum tentu dia memiliki status yang sama dalam hal adat. Seringkali terjadi seorang raja di adat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, dan orang yang mampu secara ekonomi harus menghormati raja adat tersebut dengan mengesampingkan status ekonominya.
Yang keenam, tua adalah minuman bermakna, bukan minuman haram. Jika Anda pernah mengikuti acara adat Batak, Anda pasti ketemu dengan minuman yang khas ini. Namanya tua. Minuman ini adalah kewajiban di setiap adat Batak. Acara adat tanpa tua, maka dipastikan acara ini tidak akan berasa. Tua sangat berarti bagi kehidupan orang Batak. Jika di kehidupan sehari-hari, tua adalah minuman penghangat badan agar tidak kedinginan, atau mayoritas daerah Batak adalah dingin. Jika di acara adat, tua berarti sebuah minuman jamuan kepada tamu undangan. Jika di warung atau lapo, tua adalah minuman wajib. Yang ketujuh, tidak akan pulang kampung sebelum sukses. Prinsip ini dianut oleh perantau Batak. Pulang kampung sebelum sukses hanya ada ketika acara pernikahan keluarga dan ada keluarga yang meninggal. Selebihnya, tidak ada alasan untuk pulang kampung sebelum bisa membawa mobil mewah kembali ke kampung atau mendirikan rumah besar di kampung. Makanya di tanah perantauan seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Kalimantan, dan Medan, banyak yang kita temukan orang yang Batak berwirausaha dengan tujuan sukses dulu baru pulang kampung. Yang kedelapan, apapun pekerjaan asal halal. Menjadi supir angkot, metro mini atau mikrolet, tukang tambal ban, tukang las, dan tukang ojek pun jadi yang penting halal dan tidak merugikan orang lain. Berhubungan dengan prinsip ketujuh, lebih baik mandi keringat halal daripada pengangguran, sebab pengangguran adalah sebuah hal yang tabu di muka orang Batak, apalagi menjadi pengemis atau pengamen. Kesembilan, biar kambing di kampung sendiri, tapi banteng di perantauan. Di kampung bisa diremehkan atau dilecehkan, tetapi ketika di perantauan tidak ada alasan untuk menerima hal yang sama. Banyak orang Batak yang sukses karena motivasi ini. Dulu menelan hidup pahit di kampung, sekarang menjadi tajir di negeri orang. Jangan heran jika banyak orang Batak yang memegang jabatan strategis di pemerintahan, terkenal di bidang hukum, dunia tarik suara, olahraga, dan lain-lain, semuanya karena prinsip ini. Kesepuluh, marga bisa mengubah nasib. Saya pernah naik angkot di Jakarta, kebetulan duit saya juga sudah tipis, jadi hari itu saya tidak makan biar bisa mencukupi untuk ongkos. Ketika di dalam angkot, saya bertanya kepada sopir yang kendaraannya berbahasa Batak, marga apa lae. Kebetulan satu marga denganku, dan saat saya ingin memberikan ongkos, dia menolak, bahkan memaksaku untuk memasukkan kembali duit itu ke dompetku. Orang Batak yang malu akan etnisnya, ke Bataknya, akan membuat dirinya sendiri menyesal. Tidak ada salahnya menggunakan marga jika kita benar-benar orang Batak. Ke-11, musi adalah obat stres. Jika orang Batak sudah capek, stres pikiran, banyak pikiran bukannya istirahat, malah mengambil gitar dan menyanyikan lagu. Sejelek apapun suaranya, tetap itu adalah yang terbaik baginya untuk menenangkan dirinya dan pikirannya. Dan benar saja, sehabis menyanyikan beberapa lagu, pikirannya akan kembali normal dan wajahnya seperti bersinar kembali. Jangan heran jika tetanggamu orang Batak jam 5 subuh suka memutar lagu berbahasa Batak dengan keras-keras. Tenang, dia tidak punya niat untuk mengganggumu, dia hanya butuh waktu sedikit untuk berekspresi. Yang ke-12, hancur demi kawan. Prinsip anak Medan, Medannya Batak, tapi ya Medannya Batak. Orang Batak rela melakukan apapun untuk kawannya. Jadi jangan pernah ragukan loyalitas sesama orang Batak selama masih tidak saling mencurangi.
Loyalitas yang sama juga akan ditujukan kepada temannya yang bukan dari Batak, karena di mata mereka manusia itu adalah sama. Itulah prinsip yang hanya ada dalam diri orang Batak. Prinsip inilah yang menyebabkan perbedaan yang patut dicontoh, karena hal-hal di atas mencontohkan hal-hal yang positif bagi semua manusia.